orang-orang tuh kalau kita lewat pakai seragam Prambors kita tuh ya kata-kata ketirmannya tuh langsung kayak kadang-kadang ada drama lah, ada main games itu juga. Tadi kalian atur ke kantin kita juga gak sih kayaknya? Tapi kantin PBDL agak bau. Sarkas! Hi everyone, my name is Mika, My name is Joy, and we're from SMP KPPK Prambors, Bandar Lampung. and today we are with I'm Kim. I'm Holly. And we're from SMPK Penabur Gading Serpong. Guys, kalian tuh kalau di sekolah tuh sesibuk apa sih? Kalau kayak sehari-harinya? Kalau aku sih kayak lagi lumayan sibuk ya. Soalnya kan lagi banyak tugas, banyak ulangan gitu. Ya gitu aja sih ya, banyak tugas. Kalau dari aku, iya sih belakangan ini aku cukup sibuk karena lagi banyak kegiatan. Kayak hari ini aku lagi sit in di SMPK Penabur Bandar Lampung. Jadi ada beberapa ulangan yang juga aku harus selesain setelah balik dari ini. Tapi menurut aku sibuk itu tanda dari kalau misalnya kehidupan sekolah aku tuh berjalan dengan baik gitu loh. Jadi selama aku bisa mengatur waktu, sibuk itu justru melatih tanggung jawab aku. Yes. Baik, kayak lebih produktif juga. Jadi kita mengisi waktu kosong kita dengan hal-hal yang baik gitu kan. Kalau kamu Joy? Iya sih, aku juga lumayan sibuk ya. Apalagi kita kan lagi baru ulangan lagi kan. Karena kan kita banyak libur and then kita harus padat-padatin ulangannya. Jadi emang minggu-minggu ini kita lagi banyak ulangan juga sih. Tugas juga. Iya, kalau aku sih lebih sibuk itu of course karena kita juga sistem ini ya. Jadi harus susulan banyak ulangan-ulangan, sama juga adanya aku ikut lomba harus sama Joy itu kan ngedit tuh lumayan lama. Jadi itu lumayan sibuk. Jadi akhirnya tidur juga keganggu. F1. Oh guys, study culture di kelas di sekolah kalian tuh apa ya? Study culture. Iya, kayak moving atau nggak moving gitu. Oh, kalau di Lampung sih kita stay. Jadi the teachers come to our class. Kalau Kalian? kalau kita tuh kayak moving ya Kim ya. Jadi kayak kita pindah-pindah kelas tiap ganti pelajaran. Tapi jujur itu udah capek, tapi seru juga guys. Karena bisa ketemu teman di kelas lain. Kalian kalau kalau bisa pilih, kalian lebih mau moving atau stay? Aku moving. Karena suka ya. Biar kayak energinya baru lagi gitu. Oh gitu. Aku sebenarnya udah terlalu nyaman sama Stacy ya, karena kan kita most of our lives we stay in our classes. Tapi kayaknya the idea of moving itu seru bagi aku. Cuman I think both moving and staying has its own plus minusnya ya. Kayak kalau plusnya moving itu paling kayak bisa ketemu teman baru, sama kayak bisa ke refresh dulu sebelum ke pelajaran selanjutnya, sama untuk kayak get some fresh air ya. Tapi ya kurangannya you don't have like a class that you can call your home gitu. Iya, kayak Itu kelebihannya si stay di satu kelas. I mean like kita stay di situ setiap hari and it's our place, our private place. Aku setuju sama opini kalian. Kedua moving sama tidak moving itu ada keunggulannya masing-masing sih. Tapi belakangan ini menurut kalian lebih berat akademik atau organisasi? Akademik. Karena kayak organisasi, apa kita kan organisasi pasti bareng sama orang lain toh kan. Jadi kayak we still have other people to do things with. Kalau misalnya kita akademik kan ya itu bertergantung sama kita sendiri gitu loh. Kalau aku sih I feel like lebih berat akademik. Kenapa? Kalau organisasi itu puji Tuhan masih dibantu sama teman-teman yang lain, sama juga guru-guru masih support untuk bantuin kita. Jadi I feel like it's not as heavy as akademik, apalagi kalau suka lomba kan. Jadi kadang-kadang dispen terus ketinggalan, itu agak susah untuk aku. Catching up ya. Iya. Kalau aku juga setuju banget sama kalian berdua, itu aku lebih berat akademik sih jujur. Karena kalau misalnya organisasi, kita juga masih bisa dibantu sama orang lain sih ya, bisa bilang. Betul. Kalian kalau di organisasi posisinya apa? Lupa. Oh, tapi ini ketua bidang 3. Bidang kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, sama bela negara. Aku leader of English. Oh, aku bidang 1, bidang kepada
Aku MPK tercinta, ketua MPK. Berarti dari aku ya, perspektif aku, kalau misalnya akademik itu lebih menantang secara kayak materi dan konsistensi. Nah, kalau misalnya sedang tidak organisasi, itu lebih menantang dalam kayak komunikasi dan sih tanggung jawab. Jadi, menurut aku beratnya beda-beda. Yes, yes, I agree. Kayak kan tadi bilang kan kayak oh susah nih catching up-nya. Menurut kalian ada nggak sih study tips yang kayak bisa bantu untuk kita catch up easier? Kalau aku sih, aku namanya serius, aku jujur lupa namanya apa. Tapi nama tips, cara tipsnya itu, kamu tuh mengajar materi ini ke orang lain. Jadi ke orang lain tuh maksudnya ke orang yang lebih muda daripada kamu, atau like to thin air, supaya kamu juga bisa mengajar orang, jadi kamu paham sendiri kan materinya kan. Sama kamu juga bisa active recall. Paham? Paham? Kalau aku itu biasanya tidur dulu guys sebelum belajar karena butuh fokus dulu. Nah terus kayak aku nggak suka nunggu-nunggu mood juga sih kayak jadi kayak kalau misalnya lagi waktu free nih belajar aja gitu. Terus aku juga kayak ngajar ke orang lain gitu, tapi bukan orang lain tapi angin guys. Dari aku banyak sih sebenarnya study tips. Yang pertama, aku setuju banget sama opininya Mika. Nama tekniknya itu Feynman teknik. Jadi kita mengajar ke orang itu kan sekaligus juga recall dan membantu kita dengan bahasanya ya kan. Nah, habis itu aku juga suka sama metode yang namanya blurting. Jadi itu mirip kayak Mika, tapi ini kita nggak ngomong, cuman kita tulis semua yang kita tahu setelah kita baca di dalam kertas. Habis itu satu lagi tips menurut aku, jangan tunggu mood. Mulai dulu yang dari kecil, misalnya kayak 15 menit aja. Tapi menurut aku konsistensi itu lebih penting daripada belajar lama tapi jarang. Pomodoro ya namanya, yang study 15 minutes and then rest. Oh, cuman ini lebih kayak menurut aku lebih harus disiplin aja nggak sih? Itu jangan tunggu mood. Iya itu aku sih karena aku tipe orang yang bukan budian nih sih bilangnya cuman kayak I need a rest gitu loh aku nggak bisa otakku dipaksa kerja terus. Ujung-ujungnya aku malah bakal melayang ke dunia lain gitu kayak like, oke baca buku tapi nanti otaknya kemana-mana gitu jadi biasanya I use misalnya 20 menit and then I rest dulu bentar and then aku belajar lagi I mean like it give me back my focus gitu. Kalau nih kan tadi talking about belajar, kalau lebih prefer belajar sendiri di rumah atau belajar sama teman? Kalau aku tergantung sih guys, misalnya nih, kalau aku tuh sukanya belajar dulu sendiri, nanti baru kayak apa sih belajar bareng sama temen gitu. Jadi kayak udah kayak tilah. Kalau dari aku lebih suka belajar sama teman-teman. Biasanya tuh aku caranya kayak gini, kalau misalnya aku ketinggalan materi atau aku lagi nggak ngerti sama materinya, jadi sehari sebelum aku ngumpul sama temen aku di kafe atau di mana gitu, aku baca-baca dulu sekilas, abis itu aku tulis semua yang aku mau tanya ke temen aku. Nah, memang belajar sendiri itu bisa bikin kita lebih fokus. Tapi kalau bisa sama temen itu, kalau kamu misalnya lagi kurang unggul dalam materi ini, feel free to ask them menurut aku. Karena kalau misalnya kamu nggak nanya, ya mau gimana gitu belajarnya lebih gampang kalau misalnya kita nanya sama teman. Diskusi itu menurut aku penting banget kalau lagi belajar. Iya siap, tapi kan kita sama teman merasa dekat, jadi mereka tuh kayak bisa ngajarin kita. Kayak aku juga setuju sih. Aku bisa apa yang aku ngerti, aku udah ngerti gitu kan. Nanti saat aku nggak ngerti sesuatu, aku tanya temanku. Dan kalau di saat temanku ada yang nggak ngerti, aku jelasin kalau aku emang ngerti gitu. Kalau aku sih, aku tuh ada plus minus dua-duanya ya. Kalau belajar sendiri tuh yang bener lebih fokus. Tapi juga kadang-kadang kalau kita bingung kan, kalau WA ke temen tuh mungkin long slow respond gitu. Tapi kalau belajar bareng itu ya namanya masih sama-sama temen, itu kadang-kadang pembahasan itu sekali ke hal yang lain. Akhirnya gak belajar. Jadi kalau aku sih kalau belajar sama temen, aku sama kayak Holly, aku lebih prefer belajar sendiri dulu, aku udah paham, baru nanti belajar sama temen tukar informasi gitu. Kalian tuh kalau belajar itu tim yang sampai malam-malam begadang gitu atau tim kayak tidur dulu baru bangun pagi banget? Aku dari ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya guys. Cuman aku tuh orangnya tuh sulit bangun pagi. Nah, cara aku mengatasinya tuh gimana? Aku tuh pulang sekolah, aku tidur siang dulu. Abis itu nanti misalnya kayak jam
5, 6 gitu aku bangun dan aku mulai belajar sadar-sadarnya ya agak malam-malam gitu. Oke saja. Tapi ingat lagi guys, kalian harus juga memerhatikan sleep schedule kalian. Karena it distracts our focus juga biasanya. Aku sih nggak terlalu bias on one side ya. Biasanya aku kalau misalnya belajar itu kan tadi aku gampang jenuh. Jadi bisa malam aku belajar misalnya kayak 40 menit atau 50 menit. And then when I feel like I'm bored, aku akan berhenti, aku akan rest. And then tomorrow morning saat pagi sebelum sekolah aku tuh belajar lagi gitu. Itu kan justru ada temen juga kan. Jadi I still get both, which is belajar sama teman atau belajar sendiri juga udah sedapat gitu. Kalau aku sih agak 50-50 ya. Kalau menurut aku tuh antara aku begadang atau bangun pagi itu antara apa sih? Tergantung sama pelajarannya. Kalau pelajarannya aku memang belum ngerti banget ini, aku masih belum belum paham banget itu, aku pasti begadang. Nanti belajar lagi paginya. Nah, tapi kalau contohnya pelajarannya aku udah ngerti nih, ya aku prioritize my sleep of course. Tapi kalau emang ada ulangan mendadak atau ada ulangannya aku emang not at all, I will sleep really late. And itu jangan dicontohin ya guys. Kalian udah ikut lomba gak yang membuat kalian kayak berubah secara as a person? Aku pertama kali diajak lomba speech. Aku ngerasa pas aku ngeliat dikirim di grup chat sama guru aku itu aku langsung kayak apa aku coba ya karena aku diajak gitu dan at that moment I realized that I had potential to like my English speech gitu jadi aku belakangan lagi mengembangkan talenta aku di situ sih. Aku juga sih. Aku dulu SD aku tuh tipe orang kayak sangat tidak shining dan ya ini just a normal person banget kayak nggak ada kelihatan nggak ada talent gitu loh. Tapi but then one of my teachers asked me untuk jadi speech and then sejak saat itu I love gitu loh kayak aku kayak jatuh cinta karena sama aku tuh suka ngomong tapi I don't know where to put it in the right place gitu. And then aku coba and then I also join debate dan debate itu benar-benar mengubah seluruh itu bahkan itu efek ke speech aku juga karena sebelum aku debate aku nggak pernah merasa sebagus itu di speech. Kalau dari aku ya, dari aku tuh aku dulu tuh pas awal-awal kelas 7 aku lebih fokus ke storytelling. Tapi aku menyadari aku kurang banget nih, tapi bukan kurang banget ya, tapi kayak di antara orang lain dari sekolah lain aku masih kayak yang masih belajar gitu. Terus suatu hari aku diajak nih ikut lomba speech. Nih ya, kita speech semua. Jadi aku ikut lomba speech, terus itu aku takut-takutin sama guru aku kayak, ya nanti si cewek ini ikut loh, nanti dia jago banget, nanti gini gini gini. Tapi puji Tuhan aku menang. Dari di situ kayak belajar kok, oh you need to know your own potential dan you need to believe in yourself. Ngomongin menang nih, menurut kalian lebih penting menang apa pengalaman? Dari aku dulu guys boleh. Menurut aku pengalaman always pengalaman karena menurut aku tuh you guys can't always win tapi you guys can always get an experience from lomba. Jadi menurut aku guys sedikit tips kalian jangan takut buat ikut lomba. Kalian harus if you like something just go try it cause you never know guys. Kalau aku bener banget kata Kim, lebih penting pengalaman karena kita dari pengalaman itu misalnya kita nggak menang nih kita bisa belajar dan lebih berkembang lagi jadi lebih pas. Kalau dari aku sih, kan beberapa orang pasti takut kalah kan. Itu menurut aku emang bener kata Kim, kita pasti semua bisa kalah. Tapi kalau kita kalah juga, itu pasti dapat something we learn from that failure. Karena semua failure pasti membawa something yang bisa kita gunakan di masa depan. Jadi untuk aku juga lebih penting pengalaman daripada menang. Menurut aku juga sih karena I have heard the phrase bahwa everything happens for a reason. Jadi kamu kalah, kamu pasti di balik kalahan itu pasti kamu tahu nih. Bukan tahu sih, tapi kayak pasti ada sesuatu yang await for you, whether it is pengalaman atau life lessons atau lessons yang you bisa gunakan untuk the next competition or even your daily life. Selain lomba, kegiatan yang paling seru yang kalian pernah alamin itu apa? Paling seru dari kita aja kali aja ya, dari Lampung dulu ya. Kalau dari aku sih, aku paling suka smile competition. Jadi itu lomba di Lampung untuk kita adakan untuk anak-anak teman-teman SD. Jadi kita jadi panitia tuh seru banget sih menurut aku. Kemarin kita jadi panitia spelling bee.
Seru banget, seru banget. Kita jadi MC di pembukaan, bukan di pembukaan sih, tapi di whole event spelling bee itu. Kalau aku ada satu di Penabur Bandar Lampung ada yang namanya live in untuk kelas 8. Aku nggak tahu di GS ada atau enggak, tapi di sini ada namanya live in. Jadi kita tuh nanti kayak di semuanya satu angkatan tuh bakal pergi ke desa dan kita tuh bakal tinggal di rumah-rumah orang di sana. Dan di sana kita kayak ya mengalami hidup di sana gitu, mendaki gunung, terus nanam, terus kita bahkan ada ngajar-ngajar anak SD. Intinya kita dikasih untuk ngalamin. Meskipun emang lingkungannya beda, tapi menurut aku itu kayak membuka pandangan aku terhadap dunia di sekitar atas sih. Nah, kalau di GS itu kayaknya living itu namanya retret deh. Nah, aku suka banget retret yang tahun ini itu karena kayak di situ kita bisa jadi momen refleksi kita, terus kayak menumbuh karakter kita menjadi lebih dekat pada Tuhan gitu. Terus kayak sama teman-teman kita jadi asik banget juga. Terus ada main game. Itu juga bikin kayak jadi kita digabung jadi kelompok gitu, beberapa kelompok. Habis itu dalam kelompok itu kita walaupun nggak ada yang nggak kenal nih, tapi kita bisa jadi lebih deket. Iya, iya, iya. Satu kegiatan lagi yang dari GS yang aku suka banget dan I wish to join every single year itu namanya Ranian. Ranian itu kayak musical theater gitu. Jadinya kita melibatkan banyak siswa dari semua seni. Ada musik, ada teater, ada dance, ada vokal, ada pun anak-anak panitia gitu. Jadi menurut aku tuh energinya kerasa banget dan juga kayak bikin banyak kenangan buat aku dan juga meningkatkan skill aku di segi acting dan juga segi dance. Kayaknya seru-seru tuh kayaknya sih. Seru banget. Hai, mau ikut? Apa Oke, ini agak controversial tapi hal yang orang luar nggak tahu tentang kehidupan siswa di sekolah Penabur gimana? Dari aku aja kali ya. Kalau dari aku sih mungkin kita sebagai siswa itu kan dilihat sebagai kayak oh ini orang organized, dia rapi, atau dia pasti kalau ikut klub ini pasti kayak on time, bla bla bla. Tapi menurut aku tuh dari di balik itu tuh pasti banyak struggle. Contohnya itu capek ngejar deadline, capek minggu ini ada banyak lomba, ada banyak ulangan, atau kita takut nilai kita gak bagus, atau kita takut ya harus ngebalah diri untuk organisasi, untuk lomba, untuk kegiatan luar sekolah, untuk akademik. Jadi menurut aku sih orang belum tahu lah tentang itu untuk student life. Kalau dari aku itu orang pasti penaburan tuh sibuk semua kan. Tapi nggak sibuk doang guys, kita juga seru ternyata pelajarannya. Jadi kayak banyak. Kadang-kadang ada drama lah, ada main games. Itu juga permainan edukatif, sorry banget, edukatif. Kalau dari aku banyak orang Penabur tuh see us as orangnya yang kayak naturally smart gitu tuh. Orang-orang yang gifted in line akademiknya gitu. Tapi menurut aku ya guys, anak-anak Penabur itu bukan pinter karena talent tapi pinter gara-gara disiplin and consistency. Karena dibalik dari semua nilai bagus itu menurut aku ada strugglesnya, ada tantangannya sendiri. Jadi Iya, dan kita tuh kayak sebenarnya tuh nggak sesibuk dan nggak se-structured itu loh. Maksudnya tuh kayak Holly bilang tadi, kita tuh banyak hal-hal di Penabur tuh yang selain dari belajar banyak gitu loh. We are active in competitions gitu kan. Itu kan secara tidak langsung nggak membuat kita sangat textbook person gitu loh. Jadi kayak ya nggak textbook banget gitu loh. We still can apply to our daily life. Aku setuju banget sama pendapat Kimberly sih. Kayak aku kalau lomba sadar tuh dengar kayak orang-orang itu kalau kita lewat tapi seragam Penabur kita tuh ya kata-kata mereka tuh langsung kayak wow gitu loh. Langsung kayak kita tuh sama kayak kalian, kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang di sini. Jadi kita juga bukan yang kayak oh kita di atas kalian gitu, enggak. Karena ya semua orang walaupun kita beda sekolah kita sama-sama manusia. Nah, ngomongin tentang penabur nih guys, kalau di kantin kalian itu yang paling enak tuh apa sih yang harus dicobain gitu? Apa ya? Oh enggak sih, sebenarnya aku tuh biasa
Kayaknya aku udah denger kemarin bahwa di kantin-kantin ini ada onigiri enak banget. Di tempat kita juga ada. Terus kayaknya kemarin ada yang cerita ada chicken karage, ada apa. Di tempat kita juga ada. Tapi kemarin ada satu yang baru buka. Apa Joy? Apa tuh namanya? Apa? Namanya bakso Malang. Tadi kalian datang ke kantin kita juga gak sih kayaknya? Tapi kantin PBDL agak bau bakso maksudnya. Oh iya Iya. Banget sih. Aku jadi pengen nih, apa aku beli sekarang? Iya, sebelum pulang Gas banget kayak Kim. Kita cut dulu kali ya. Ayo kita cut dulu, kita makan dulu kali ya. Tapi baik lagi secara kita udah ngobrol bareng-bareng nih semua, aku realize kalau PBDL sama PGS itu ternyata gak beda jauh ya. Iya. Terus kita juga ngeklik berempat ngomongnya kayak relate banget gitu. betul sih. And kayak ternyata setelah ditelusuri ya kita sama-sama penabur, kita masih dalam satu induk. Jadi dalamnya tuh most of kayaknya nggak beda sih kayaknya. Ya walaupun kita jauh ya kita dari tempat ternyata gak sebeda itu ternyata ya setelah kita ketemu 2 hari ini dan bergaul bersama. Menurut aku guys, ini sangat a really great experience talk with you guys, and semoga pembahasan yang kita udah siapkan hari ini juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thank you all. Thank you. 3, 2, 1. Sarka!